Oke, di sini gua akan membahas pengalaman gua ganti power supply dari merek Aerocool Lux 550 watt. Ya, power supply kere hore lah ya. Gua ganti ke XPG Pylon 650 watt bronze. Kenapa gua ganti power supply? Alasan pertama karena power supply yang ini Aerocool Lux 550 watt itu sudah berusia kurang lebih 3 tahun, yaitu gua pemakaian pertama itu awal tahun 2023 dan sekarang sudah tahun 2026. Lah, kan kalau selagi power supply-nya masih sehat mah nggak usah ganti. Ini yang jadi masalah. Power supply gua ini Aerocool Lux 550 watt sudah tidak bisa dinyalakan setelah 3 tahun. Bagaimana cara mengenalinya atau cara mengidentifikasinya? Oke, disclaimer, gua bukan orang yang expert banget di bidang power supply, gua bukan orang yang expert banget di bidang rakit PC. Even gua beli si power supply XPG Pylon pun itu berkat gua research di komunitas entah itu Facebook, Telegram dan YouTube seperti Arc Media atau My Club yang mereka emang sangat-sangat profesional buat mereview sebuah power supply atau tentang rakit PC. Nah, di sini gua hanya sebagai pandangan orang yang sangat awam tentang rakit PC dan power supply. Pertama, gua sudah mulai curiga dengan power supply gua yang Aerocool Lux 550 watt itu setelah atau setiap gua habis bersih-bersih PC atau setiap gua habis repasta prosesor. Nah, biasanya kan gue itu repasta prosesor setiap 6 bulan sekali atau enggak ya maksimal 1 tahun sekali lah. Nah, di repasta yang pertama atau di 6 bulan pertama tidak ada kendala. Maksudnya itu kalau setelah habis dibongkar semuanya, dibongkar entah itu copot VGA, copot RAM atau copot semuanya, pokok ganti pasta. Nah, setelah gue tancepin balik si power supply-nya, pas waktu PC-nya gue nyalain itu berhasil normal. Pas waktunya si tombolnya ini ditekan 1 kali, tek gitu ya, itu bisa nyala normal. Nah, jalan beberapa repasta yang berikutnya. Nah, indikasi awalnya itu di tahun kedua. Di tahun power supply ini di tahun kedua, yaitu setelah gua repasta power supply, repasta CPU, repasta prosesor. Nah, kan dibongkar semua tuh. Pas waktu gua tancepin si power supply-nya ini, kabel-kabelnya semuanya, gua soket-soketnya semuanya lah, kayak normalnya lah. Nah, pas waktu gua nyalain, gua tekan tombol on off-nya yang ada di ininya apa namanya? CPU-nya. Itu dia tidak mau nyala alias kedip 1 detik. Maksudnya dipencet nyala 1 detik, mati lagi. Pencet nyala 1 detik, mati lagi. Pencet nyala 1 detik, mati lagi sampai sekitar 10 kali. Nah, baru itu dia mau nyala lagi. Istilahnya tuh kayak si power supply-nya tuh kayak kaget gitu lah ya. Nah, di situ gua anggap aman lah ya. Mungkin itu gara-gara habis dibongkar jadi si power supply-nya masih kaget. Itu pikiran gua pas waktu awal-awal. Berjalan. Di repasta yang berikutnya hampir menginjak tahun yang ketiga. Habis gua bongkar, habis gua bersih-bersih. Pas waktu gua mau nyalain lagi, itu makin lama. Jadi kalau sebelumnya itu 10 kali pencet habis itu dia bisa nyala normal. Nah, ini tuh harus ditunggu sekitar 5 menit. Jadi habis dipencet mati, pencet nyala mati 1 detik mati. Nah, gua diemin dong, gua tinggal main HP ya pikiran gua masih sama. Mungkin ini masih kaget gitu ya. Power supply-nya masih kaget. 5 menit gua nyalain dia baru bisa nyala normal. Nah, di situ gua masih anggap masih normal lah, masih aman lah. Nah, red flag selanjutnya adalah pas waktu gua mau main game yang agak-agak berat seperti yang sekarang itu ada Garena Delta Force. Ada juga gua baru coba main si GTA 5 Roleplay. Ya kalian tahu sendiri lah, itu salah satu game yang lumayan berat lah. Nah, di situ PC gua nggak bisa alias nge-crash.
Pas waktu main game tiba-tiba nge-crash di tengah-tengah. Padahal kalau gua baca-baca spesifikasinya, spesifikasi PC gue itu sebenarnya bisa-bisa saja. Bahkan grafisnya gua setting di low semuanya. Nah masa kok nggak bisa, masa kok nggak kuat? Nah itu mulai muncul kecurigaan di power supply gua. Tapi gua masih ya namanya orang awam lah ya. Gua terusin make sampai ditibalah di minggu-minggu kemarin ini PC gua shutdown. PC gua shutdown karena biasanya gua sleep doang ya. PC gua shutdown. Habis itu pas waktu gua nyalain PC gua, dia tidak mau nampil di monitor. PC gua tidak mau nampil di monitor. Ya gua takut dong, jangan-jangan VGA-nya rusak. Jangan-jangan RAM-nya rusak, apalagi RAM sekarang mahal banget mahal. Gua baca-baca katanya coba suruh ini bersihin RAM atau ini apa cabut colok si soket ESP-nya dan lain-lainnya. Gua ikutin semua langkahnya, otomatis gua bongkar dong. Plus gua repasta CPU sekalian. Nah, pas waktu gua install lagi, pas waktu gua pasang lagi, si red flag yang dulu yang tekan tombol on 1 detik nyala langsung mati, 1 detik nyala langsung mati, itu kambuh lagi dan makin parah. Kalau sebelumnya itu 5 menit, sekarang lebih dari 10 menit, hampir setengah jam. Habis itu nyala normal, nggak ada sehari, gua shutdown lagi, dia tidak mau nyala lagi. Dia kedip 1 detik mati, 1 detik mati, 1 detik mati, 1 detik mati, sampai tidak ada respon sama sekali. Tidak ada respon sama sekali. Kalau biasanya kan di sini kalian lihat, si PC gue itu ada lampu-lampunya ya. Lampu warna biru, lampu si towernya ini, tower fan-nya, dan lain-lain pokoknya ada lampu-lampunya lah. Itu dia tidak nyala sama sekali. Kalau biasanya itu pas waktu 1 detik nyala mati itu lampunya masih nyala. Dan itu tidak nyala sama sekali. Otomatis langsung dong gua tanya ke sohib gua yaitu ChatGPT, ini apa, gara-gara apa? Nah ChatGPT ngomong kemungkinan terbesarnya adalah di power supply. Dan kemungkinan terbesar kedua adalah di motherboard. Nah kalau di motherboard otomatis takut dong, karena motherboard emang mahal lah ya. Nah makanya setelah itu gua baca-baca lagi, gua survei lagi di YouTube dan komunitas. Pokok gua langsung indikasi gua itu ada di power supply, dan untungnya si power supply ini nggak sampai meledak dan merusak komponen-komponen gua yang lainnya. Setelah gua timbang-timbang yang lainnya, setelah gua lihat-lihat referensi, baca-baca di komunitas Facebook, Telegram dan YouTube, utamanya Arc Media yang sangat-sangat detail penjelasannya, dan juga My Club kalau nggak salah nama channelnya. Setelah itu gue putuskan untuk membeli XPG Pylon 650 watt 80 plus bronze. Kalau sebelumnya ini kan Aerocool Lux 550 watt 80 plus bronze. Nah ya emang ini dari dulu gue belinya 450 ribuan lah, ada diskon. Gua pakai 3 tahun, seharusnya ini gua termasuk hoki lah ya, dan nggak sampai meledak merusak komponen yang lainnya. Habis itu gua beli ini, otomatis kalau masang ya kayak rakit PC baru. Oke, syukurnya ketika gua sudah pasang sih semua kabel-kabelnya si XPG Pylon 650 bronze ini, ya si red flag yang ditimbulkan oleh Aerocool Lux 550 watt ini tidak ada di si power supply ini, alias pas waktu gua nyalain PC gua, pas waktu udah gua rakit, karena memang kalau ganti power supply itu ya otomatis kayak rakit PC baru ya lah ya. Pasang semua 24 pinnya atau semuanya lah, perkabelannya harus, manajemen kabelnya juga harus diulang semuanya. Nah, pas waktu gua pasang, pas waktu gua colokkan ke listrik, syukurnya tidak ada drama mati nyala dan langsung berjalan nyala dengan normal. Dan tentunya kalau gua baca-baca ya akan agak lebih tenang sedikit lah, karena proteknya dari XPG Pylon ini katanya proteknya sudah sangat-sangat lengkap, alias ya lumayan jauh lah di atas si Aerocool Lux 550 watt ini, Aerocool Lux RGB 550 watt. Ya mungkin si XPG Pylon ini nggak ada RGB-nya, cuman gua bodo amat, yang penting power supply gua harus bagus. Oke, kesimpulan dari video ini adalah power supply itu sebenarnya bukan komponen yang remeh, bahkan salah satu komponen yang paling penting
di perakitan PC adalah power supply. Kalau power supply kalian ini abal-abal, ya apesnya nanti bisa merembet ke motherboard kalian. Syukur-syukur kalau cuma motherboard aja. Kalau sampai ke VGA, ya rugi 2 kali lipat. Apalagi VGA plus motherboard, apalagi plus CPU-nya. Nah, mumpung hal itu belum terjadi di kalian, dan bersyukurnya gue nggak bisa lah menjelek-jelekkan banget si Aerocoolux ini. Bersyukurnya si Aerocoolux ini dia tidak sampai meledak dan merusak semua komponen yang lainnya. Dia cukup mati saja, kayaknya dia nge-short gitu sendiri, jadi dia cukup mematikan dirinya sendiri tanpa mematikan yang lainnya. Ya tetap shout out lah, udah menemani gue 3 tahun main PC dan mencari duit dengan PC. Nah, untuk kalian yang masih pakai PSU abal-abal, segera ganti bro, mumpung belum kejadian yang tidak diinginkan. Bye bye.